nih kabarnya Voltigers semuanya nih? Ya pasti bagus dong, karena ini juga sudah lama ya kita belum lihat Voltigers nih. Betul. Ngomong-ngomong nih ya, minggu-minggu ini tuh adalah waktunya ujian gak sih Jennifer? Oh iya. Kamu udah ujian belum? Kalau saya ya masih ada dikit-dikit sih. Kok Casey kayak gimana nih? Kalau aku udah mulai ujian lah ya. Pokoknya kalau waktu-waktunya ujian gini ya, kita harus tetap semangat karena kita bakal ibadah bareng-bareng lagi nih di sini. Bener banget Casey. Oke, sebelum ibadah aku mau jelasin beberapa informasi dulu nih Jennifer. Oh iya, apa ya itu? Jadi yang pertama aku bakal jelasin tentang tempat-tempat ibadah dan jam ibadah Voltage nih. Jadi tempat-tempat ibadah Voltage ada di barat dan di timur jam 1 siang. Dan ada juga yang di selatan jam 5 sore. Wah bener banget. Oh iya, ini kelihatannya pasti ada banyak Voltigers yang sudah ikut CG nih. Tapi masih ada yang belum sih. Jadi apa ya itu CG Kids? Jadi CG Kids itu adalah kelompok sel yang dapat membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan keluarga seiman kita nih Jennifer. Wah bener banget. Dan di CG Kids kalian bisa main games, kalian bisa PAW, dan tentu saja kalian bisa mendengarkan firman Tuhan. Betul banget, yang pastinya di CG Kids itu seru banget ya Jennifer. Ya iya dong. Oh ya Jennifer, cara join CG Kids gimana nih? Nah, untuk join CG Kids kalian bisa daftar di layar ini. Betul banget, kalian bisa scan barcode yang ada di layar ya. Oke deh, untuk yang selanjutnya kita mau jelasin apa lagi nih Jennifer? Nah, kita nih mau jelasin tentang persembahan. Persembahan, kamu tahu gak sih Jennifer persembahan itu apa? Nah, persembahan adalah sesuatu yang kalian bisa untuk menghormati Tuhan. Dan kalian bisa untuk misi-misi untuk future depan. Betul banget, jadi buat Voltigers yang mau memberi persembahan bisa melalui amplop persembahan atau scan barcode yang ada di layar ya. Oke, kayaknya Voltigers dari sini kelihatannya udah excited semua gak sih untuk ibadah? Oh iya, tapi sebelum kita memulai ibadah kita harus tutup dalam doa. Boleh, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tolong memberkati hari ini untuk firman hari ini. Tolong memberkati Kak Korin untuk firman hari ini. Dan tolong memberkati Voltigers untuk mereka bisa mendengarkan Voltage hari ini dengan tertib. Dan tolong memberkati hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. So Voltigers, let's praise Jesus! Worthy to be praised, Jesus!
Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah namamu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Let's go, come on, jump, jump, jump. Katakan luasnya dunia, luasnya dunia dan seluruh semesta. Dalam genggamanmu demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan, sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Angkat kedua tanganmu dan nyanyikan. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau panjatkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah namamu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Amin. Yesus kau perkasa. Siap-siap, kita tepuk tangan sama-sama seperti ini. Yeah. Dengan iman katakan, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau panjatkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah namamu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Come on. Hey, 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 hey. Yesus kau perkasa. Hey, 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 hey. Are you ready? Yesus kau perkasa. Yesus, kasih-Mu besar Tuhan. Are you ready, voltages? Let's sing together. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Angkat kedua tanganmu dan nyanyikan. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selamanya. Are you ready for that? Oh, betapa dalamnya, amin. Kasih-Mu Tuhan buat kami besar sekali, setia yang buat kami gak tahan untuk selalu memuji-Mu. Dan oh, dan
Jesus born. 1, 2, 3, come on. Tuhan, amin. Takkan gentar. Karena siapa yang besertaku? Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang perkasa, dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang menuntutku, dia yang memberi pengharapan. Masa depan bagiku. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Let's sing together. Saat dunia penuh tantangan, ku takkan sendiri. Saat ku goyah, ku rasa bimbang, Yesus menjaga. Kami gak akan takut Tuhan. Takkan takut, takkan gentar, dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang perkasa, dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang menuntutku, dia yang memberi pengharapan. Masa depan bagiku, dia memberi kekuatan buat kami Tuhan, untuk memimpin, untuk menjadi leader. Are you ready? Let's dance together. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Takkan takut, takkan gentar, dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang perkasa, dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Amin. Pujilah namanya, Yesus dia Allah yang menuntutku, dia yang memberi pengharapan. Masa depan, dia yang memberi pengharapan.
my whole life. Only you, Jesus. Nothing compares. Nothing compares. You for love. You are so precious. I won't let go. I want you, Jesus. Mencintai Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Wow, kami cinta Engkau Tuhan. Itu yang buat kami mau terus memuji-Mu, terus menyembah-Mu, terus menari dan bersorak untuk Engkau. So bisa taruh kedua tangan di hati seperti ini. Tuhan, bahwa kami mengenal-Mu, bahwa kami semakin dalam mengenal-Mu. Roh Kudus masuk dalam hatiku. Biarkan Engkau masuk dalam hati kami. Jesus, we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Let's sing this song. Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kurapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami mau tinggal dalam hadiratmu Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu.
Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Panggil namanya Allah Roh Kudus, Allah Roh, amin. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Let's worship God, let's worship God. Haleluya, haleluya. Let's just bernafas memujimu, memujimu selalu. Haleluya, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Jika haleluya, ku sembah, haleluya. Jika nanamu rapatakia, jika nanamu rapatakia, jelaskan kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jika nananya uramatakia, jika Allah Roh Kudus, masuklah dalam hidup kami, masuklah dalam hidup kami ya Bapa. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Shikana rapat yang bisa berbahasa roh, sama-sama kita berbahasa roh. Shikana uramatakia, shikana uramatakia. Jesus love you, Jesus love you. Tuhan mengasihi kau. Tuhan mengasihi setiap anak-anak Voltagers yang ada di tempat ini. Shikanananamu, shikanananamu. Walaupun kamu melakukan kesalahan, Tuhan tetap cinta engkau. Sama-sama kita angkat kedua tangan seperti ini. Shikanananana. Panggil namanya sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati
Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Yang lemah akan dikuatkan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Berikan kemuliaan, hormat, pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Oh, we love you and we adore you, dear Holy Spirit. Kami mau Tuhan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu kami mengenal Engkau. Setiap aspek dalam kehidupan kami Engkau sempurnakan Tuhan. Kalau sebelumnya kami mengenal Engkau dari apa kata orang, kami mau mengenal Engkau secara lebih dekat lagi, secara lebih personal lagi Tuhan. Tapi kalau di level ini Tuhan, kami sudah mengenal Engkau, kami sudah mencintai Engkau secara pribadi. We want to go to the next level. We want to pray for our family. We want to pray for our siblings. Biar pemakaian Tuhan dalam kehidupan kami itu tidak berhenti di kami, tapi juga kepada orang-orang terdekat kami, kerabat kami. Every pieces of our lives, Lord, may you make it more beautiful every day. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan hikmat, membuka mata hati kami Tuhan. Bawa kami kepada pengalaman iman yang lebih dalam lagi dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Let's praise His name. Thank you teman-teman PAW. Alright, hi voltagers. Hari ini this month especially adalah bulan yang spesial karena kita akan bahas tentang rasul-rasul. So the big title is The Apostle Series. Kita akan belajar tentang rasul-rasul di Alkitab
Dan hari ini, minggu pertama adalah Rasul Andreas. Kita sering ya taunya kalau bahasa Inggris adalah Andrew gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kita baca Alkitab bahasa Indonesia adalah Andreas. Kalau kita lihat mungkin rasul-rasul itu murid-murid Tuhan Yesus, beberapa orang dari 12 murid Yesus yang akan kita bahas dalam minggu-minggu ke depan. Mungkin kita pikir kayak, oh they are amazing people. Mereka itu adalah orang besar gitu ya. Tapi tahukah kalian, they are humans. Mereka juga manusia. Bukan seseorang yang kudus, sempurna seperti Tuhan. They are humans. Dan dalam kehidupannya ada banyak mungkin kesalahan. Tapi ada banyak value yang sangat mendasar dalam kehidupan pribadi mereka. Yang sama-sama bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita saat ini. Dan apa yang spesial kalau hari ini kita itu mau belajar tentang Andreas gitu ya. Tentang Andrew. Kalau kalian tahu ada satu lagu diciptakan sama teman kalian juga, salah satu worship leader di gereja kita. Bilangnya tuh kayak gini. Terima kasih Tuhan, kau beriku saudara. Saling mengasihi dan saling mengampuni. Sehati sepikir melangkah genapi visi Bapa. Lagu ini bagus banget. Secara hati, secara kerinduan, ini loh yang kita ucapkan syukur. Mengucap syukur bukan hanya, tentu saja ya, untuk papa mama. Tapi bukan hanya tentang papa mama. Tentang saudara. Kadang kalau nyanyi lagu ini di voltage gini ya, kakak suka senggol beberapa anak gitu. Sengguan gak? Kamu nyanyi itu sengguan gak? Bersyukur gak buat saudaramu? Saling mengampuni gak? Gitu. Karena mungkin kita sering berpikir kalau saudara itu, I don't think my sibling is a blessing to me. Mungkin gitu ya. Tapi lagu ini tuh luar biasa. Yang dikejar dari persaudaraan adalah sehati sepikir melangkah menggenapi visi Bapa. Jadi kalau sekarang kita mau belajar tentang Andreas, that's it the spirit, that is the spirit. Persaudaraan yang dipersembahkan untuk melayani visi Bapa. Dan sekarang mungkin kalian berpikir, I don't have a sibling gitu ya, I'm the only child in the family. Think of what? Maybe your cousin. Kalaupun gak ada saudara sepupu gitu ya, kalian pasti punya teman CG, at least satu. Itu adalah saudara sevisi kalian. So, we want to be on the same page now. Gak boleh ada yang kayak, oh tiba-tiba, aku gak punya saudara kak, so I just keluar dari Zoom, YouTube ini gitu ya. Atau kayak, udah gak usah dengerin firman ya, karena this sermon is not for me. No, think of one, pasti ada. Teman mungkin yang serupa dengan saudara, bahkan Alkitab bilang itu kadang ada teman yang lebih karib daripada seorang saudara. Atau mungkin ya teman CG itu, atau saudara sepupu, your cousin. Tapi terutama kalau kalian punya saudara kandung. So when you listen to this sermon today, please think of a name. Think of names, think of that someone, that sibling in your life. Dan kita baca sama-sama di Matius 4 ayat 18. Matius 4 ayat 18 judul perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat berapa? 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. So now we know Andreas itu punya saudara bernama Petrus. Yes, Rasul Petrus yang selama ini kita tahu dia yang berjalan di atas air. Ketika dipanggil sama Tuhan Yesus, dia itu dipanggil bersama dengan saudaranya. Dan yang kita mau highlight di sini adalah Tuhan melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Maka Tuhan memanggil kedua-duanya. Katakan sama-sama, Tuhan memanggil kedua-duanya. Tuhan itu enggak pilih-pilih guys. Tuhan itu kalau lihat dalam persaudaraanmu gitu ya, ada 2 orang. Tuhan tuh pilih dua-duanya. Kalau Tuhan tuh lihat dalam persaudaraanmu ada 3, 4 orang. Semuanya tuh Tuhan mau pilih, semua itu Tuhan mau panggil. Jadi jangan ada di sini yang berpikir kalau kayaknya yang hal-hal perkara rohani itu cuman kokoku aja gitu ya, atau ceceku, atau adikku aja. Sudah cukuplah itu mewakili keluargaku. Atau aku tuh kayaknya enggak punya deh panggilan Tuhan tuh yang kayaknya serius dalam Tuhan gitu, kayak
Enggak lah, doaku tak titipin, pelayananku tak titipin ke saudaraku aja. No, Tuhan tuh kalau mau panggil semua. Tuhan mau panggil kokomu, Tuhan mau panggil cecemu, Tuhan mau panggil Titi, Meme, Tuhan tuh mau panggil kalian semuanya. So jangan ada yang merasa it's not for me, it's sudah diwakilkan gitu ya. Tapi pemanggilan Tuhan sama seperti dalam any kind of siblinghood atau dalam setiap manusia, pemanggilan Tuhan itu spesifik. Tuhan itu punya karunia, berkat, rencana juga yang spesifik dalam kehidupan kalian. Tapi ada tapinya gitu ya. Kalau pemanggilan Tuhan dalam hidup kita itu spesifik, Tuhan itu juga bisa menambahkan berkat atas setiap hubungan yang kalian punya. Kalau sekarang kalian punya saudara, misalkan nih kakak ya, Kak Korin punya saudara namanya Ricky gitu ya, adiknya kakak kalau kalian tahu yang biasa datang ke Voltage gitu. Tuhan memberkati kakak, Tuhan memanggil Kak Korin secara individu. Tuhan memanggil Kak Ricky juga secara individu. Tetapi ketika Kak Korin dan Kak Ricky, dua saudara ini bersama-sama melayani Tuhan, ada berkat yang Tuhan tambahkan atas hubungan persaudaraan itu. So, paham ya bedanya ya? Ada berkat yang Tuhan kasih secara spesifik per individu yang menanggapi firman Tuhan, tapi ada juga berkat yang Tuhan tambahkan atas hubungan persaudaraan itu. Atau kalau ada di sini yang sudah papa mama gitu ya, Tuhan akan memberikan berkat kepada papa secara individu, mama secara individu ketika mereka takut akan Tuhan. Tetapi hubungan suami istri ketika mereka bersatu dalam pernikahan, ada berkat yang ditambahkan. Kalau itu kakak belum bisa merasakan berkatnya ya, mohon maaf belum gitu. Tapi untuk hubungan persaudaraan yang kakak punya, itu ada berkatnya. So kakak juga mau itu, kakak gak mau cuman dipakai Tuhan sendirian. Itulah hatinya Andreas. Jadi kalau kita mau bongkar lebih jauh gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh Andreas? Kita baca sama-sama di Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Tahukah kalian, dari ke-12 murid Yesus yang pertama dipanggil adalah Andreas ini. Mungkin kalau kalian baca Alkitab gak sesering itu gitu ya menemukan Andreas. Tapi bukan berarti dia itu sepele loh. Kita baca ya, Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. By the way, jangan bingung, Yohanes di sini tuh bukan Rasul Yohanes yang murid Yesus juga, yang bagian dari 12 murid Yesus, tapi ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi dulu Andreas ini sudah menjadi murid dari Yohanes Pembaptis gitu ya. Kemudian ia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, akhirnya ia mengikut Yesus menjadi murid Yesus yang pertama. So the first one who heard about Jesus and became his disciple was Andrew. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. So yang pertama kali ketemu sama Tuhan Yesus adalah Andreas. Tapi kalau kalian adalah seorang saudara yang baik, poin yang pertama, sibling do not forget about one and another. Sibling do not forget about one and another. Ketika Andreas pertama kali menjumpai Tuhan Yesus, dia menemukan bahwa inilah Mesias. Inilah juru selamat, inilah jalan kebenaran. Dia tidak hanya keep it for himself, tapi dia ingat juga kepada Petrus saudaranya. Dan kalau kita baca ayatnya dalam bahasa Inggris gitu ya. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah, that is the Christ. The first thing. Jadi saudara waktu itu mungkin ya Petrus dalam benaknya Andreas adalah seseorang yang sangat dekat. Hatinya itu ada dalam hatinya. Petrus itu ada dalam hatinya Andreas. So ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kalian di sini sudah tahu Voltage is the right thing untuk komitmen beribadah, untuk pelayanan. This is the right thing. Kalian sudah mengalami itu, kalian sudah kenal Tuhan Yesus. Remember your sibling. Have you ever talked about Jesus to your nearest circle? Apakah kalian sudah pernah bersaksi tentang Tuhan Yesus sebelum ke orang-orang lain, sebelum mungkin ke anak CG? Pertama-tama,
ke orang di rumahmu dulu. Ke saudaramu itu dulu loh. Mungkin ke adikmu itu dulu loh yang masih kecanduan main games. Have you ever talk about Jesus to them? Siblings do not forget about one and another. Tapi yang kita tahu juga, kalaupun dalam posisi saat itu gitu ya, kalian sudah berusaha menjangkau saudara kalian sudah ngajak mereka berulang kali ke CG pelayanan, tapi mereka masih belum mau, mereka masih menganggap sepele hal itu. Andreas itu sudah bikin keputusan dulu, dia sudah ikut Tuhan dulu. Jadi kalau dalam hal kalian mengikuti Tuhan gitu ya, belum ada saudara yang mendukung, belum ada saudara yang mengikut kayak gitu, jangan tunggu-tungguan. Kalian sebagai orang yang pertama mungkin harus berdiri untuk iman kalian di keluarga kalian. Dan do it, lakukan itu. Andreas pun juga sama, dia ambil keputusan dulu. Dia ambil keputusan dulu untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan kemudian dia merindukan keselamatan orang-orang di sampingnya. Tapi ini pun juga yang sering terjadi mungkin dalam setiap kita. Kakak tahu di sini sudah banyak yang jadi CG leader, sudah pelayanan. Bahkan kalian tuh juga follow up orang-orang yang bukanlah keluarga kalian gitu kan. But guys, always remember your sibling. Kakak pun juga selalu berdoa untuk keluarga intinya kalian, keluarga intinya kakak gitu ya. It's not a selfish prayer. Kita sudah mengusahakan untuk orang lain, kita sudah mengusahakan untuk anak-anak CG kita, untuk teman-teman kita. Tapi from time to time, I don't want to get busy atau seolah-olah kayak, Kak Corin ini sudah TL di gereja. Yang under Kak Corin ini tuh sudah hundreds gitu ya. Tapi apakah dengan itu kakak berpuas diri dan justru melupakan orang-orang yang ada dalam keluarga kakak, saudara kakak? No, enggak. Justru ayo look back into your nearest circle, sungguh-sungguh berdoa and cover them in prayer. Tapi kalau bersyukurlah kalau saudara-saudara kalian ini sekarang sudah sevisi gitu ya, sudah pelayanan bareng, meskipun gak sempurna tapi sudah sepakat, mereka tahu pentingnya ibadah, mereka mau melayani bersama-sama. Enlarge the circle. Mungkin awalnya dulu kakak cuma berdoa untuk 4 orang anggota keluarga kakak yang lain selain kakak. We are a family of 5. Tapi sekarang kakak tambahkan capacity doa kakak untuk berdoa for my cousin, for my auntie and uncle. Kalian pun juga bisa lakukan itu. So always remember your family, moreover your sibling, and then enlarge your circle. Dan yang kedua, poin yang kedua, mungkin kalau selama ini tadi kakak bilang gitu ya, kalau dengerin lagu yang tadi Aku dan Seisi Rumahku, kadang kakak itu senggol gitu, ada voltage kayak sungguhan gak, mengampuni gak saudaramu, not judging gitu ya. Tapi karena kakak tahu, karena kakak ini punya saudara, kakak punya Cece dan kakak punya Titi gitu ya, I'm the second child. Dalam hubungan persaudaraan itu, gak semuanya itu manis dan baik dan indah gitu ya, seolah-olah kayak dalam rumah itu selalu harmonis, selalu apa-apa itu enggak. Kadang bisa jadi yang buat kita tuh paling sering marah dan jengkel dan akhirnya itu kayak gagal lagi untuk jaga emosi, gagal lagi untuk jaga sikap. Itu karena sibling gitu ya. Jadi I know the feeling of every voltagers yang kadang itu merasa kalau I don't like my sibling gitu ya. Tapi poin yang kedua yang kakak mau sampaikan adalah siblings are our closest partners. Kalau tadi di poinnya kalian bisa lihat gitu ya, ada enemies tapi dicoret gitu ya. Siblings are not your enemies, guys. Your parents give you siblings bukan buat nambah musuh gitu ya, bukan menjadi teman, bukan menjadi seseorang anggota keluarga di rumah yang menjengkelkan yang buat kalian bete gitu loh. Tapi they are your closest partners. Ayo ambil hati ini. Kenapa sih kok kakak kasih awalnya gitu ya, enemies gitu? Karena apa? Karena siblings know the worst of us. Setuju nggak? Kalau mungkin kalian di sini ngelihat kakak itu sebagai ya Kak Corin yang ketemunya ketika berkhotbah atau CT, CG, you see the good of me. Of course kita tuh bukan double face ya, bukan bermuka ganda gitu kayak kalau di depan gereja bagus tapi di rumah itu sifatnya jelek atau sengaja double face, itu bukan kayak gitu. Tapi yang namanya keluarga apalagi saudara, setiap hari itu mungkin kalau kalian ada yang
Koko sama Titi gitu ya, tidurnya juga satu kamar atau mungkin mau makan itu harus sharing snacks bareng gitu ya. Kadang itu ada yang kalau lagi bad mood tuh akhirnya kelepasan lah, nggak bisa jaga sikap, akhirnya saying the wrong thing meskipun nggak sengaja. Siblings know the worst of us, truly. Jadi kalau mungkin adiknya kakak, cicinya kakak juga bisa berpikir about me itu different dengan how you think of me kayak gitu. But that is normal because we are siblings, we are family, we live under the same roof. Kalaupun Andreas dan juga Petrus, mereka itu dua orang yang berbeda. Andreas itu sifatnya lebih hati-hati, lebih tenang gitu ya. Dia mungkin lebih low profile, bukan orang yang gegabah. Tapi kalau Petrus itu orang yang lebih gegabah. Dia itu suka making decisions yang maybe he will regret later. Atau orangnya ambisius, tapi ketika dia mungkin do something, dia later realize that it's not the right thing kayak gitu. So, karakteristiknya itu juga berbeda. And if you're in Andrew position gitu ya, kamu ngelihat bahwa di rumah loh, Petrus itu kayak gini. Kalau Andreas itu masih pakai kacamata yang kayak gitu, dia tuh cuma ngelihat saudaranya hanya sebagai seseorang yang growing up together, annoying lah, punya banyak kesalahan, masih bikin jengkel gitu ya. Tidak akan ada hubungan persaudaraan tuh yang bisa di-upgrade sama Tuhan. Kalau seorang saudara itu masih pakai kacamata yang kayak gitu. Jadi kakak encourage semua di sini, ayo, it's okay, everyone itu making progress gitu loh. Me and my siblings juga. Kakak tahu kakak ada sesuatu hal yang harus di-improve in my family supaya kakak nggak jadi batu sandungan. Tapi each one and another itu giving space to grow. Ngasih kesempatan untuk ya kita tahu. Pokoknya goalnya adalah kita sebagai saudara sama-sama mau dipakai Tuhan. Melayani Tuhan. Tapi kalau ada someone yang melakukan kesalahan gitu ya di rumah, kalau kakak dan adik kakak gitu ya, we kind of made a promise gitu, kayak kesepakatan gitu ya, kayak jangan bahas-bahas pelayanan. Paling gak enak loh kalau kalian itu pelayanan bareng atau sama-sama, ya mungkin gak harus bareng. Kebetulan kakak sama adiknya kakak sama-sama di Eagle Kids. Jadi semakin kecil nih circle-nya, semua orang tahu kita gitu. Gak enak loh kalau kalian tuh sudah pelayanan, kalian tuh tulus sama Tuhan, tapi ketika di rumah gitu ya, mungkin adiknya kakak lihat kakak ngelakuin hal yang salah, terus adiknya kakak langsung bahas-bahas, gitu pelayanan, gitu jadi TL, misalkan kayak gitu. Itu sangat-sangat gak enak dan itu akan sangat mematikan imannya kita. Padahal loh satu sama lain tahu, kita tuh sama-sama tulus buat Tuhan. Cuman ya kadang making mistakes gitu loh. Jadi kalau kalian punya sibling dalam rumah kalian, punya saudara, they are not your enemies guys. Ayo kasih space satu sama lain itu untuk grow. Kalau Andreas tidak punya kacamata yang bisa lebih besar untuk melihat pemakaian Tuhan dalam hidup Petrus, mungkin dia nggak akan panggil Petrus. Mungkin dia nggak akan even peduli dengan Petrus untuk dikenalkan sama Tuhan Yesus. Karena mungkin dia pikir, halah, Petrus loh ya orangnya gini-gini aja. Petrus tuh sebagai saudara, ya bahasa Indonesia, bahasa Surabaya itu kayak bencekno gitu ya. Kayak masa Tuhan itu bisa pakai dia. Tapi Andreas tuh bukan orang yang kayak gitu. Andreas tidak berpikir picik tentang Petrus sebagai saudaranya gitu ya. Jadi like in my family, in my siblinghood, me and my brother, we made a promise to never judge about our ministry when we make mistakes at home. Kayak gitu. And about siblinghood, kita tahu pemakaian Tuhan atas kehidupan Andreas dan Petrus itu beda. Sama, dalam keluarga kita pun, dalam satu saudara, bahkan mungkin ada yang twins di sini gitu ya. Pemakaian Tuhan dalam kehidupan kalian itu beda, spesifik. Ada talent yang berbeda, ada karunia yang berbeda. Tapi yang sama adalah visinya. Katakan sama-sama, yang sama adalah visinya. Visinya itu apa sih? Bersyukur kalau kalian ada dari kecil sudah dengar firman Tuhan di Eagle Kids, di Voltage. We are church builders. Kita tuh dari kecil udah dikasih visi sama Tuhan. Whatever my skills are, I want to be a church builder. Itu loh yang kalian tuh pegang sama-sama dengan saudara kalian. Dan kalau kita lihat di Alkitab gitu ya, cara Alkitab mencatat pelayanannya Andreas dan Petrus itu berbeda.
Mungkin tadi di awal kakak mention gitu ya, mungkin yang kalian lebih familiar itu adalah Petrus. Kalau kalian search the keyword Peter di Alkitab bahasa Inggris atau Petrus dalam Alkitab bahasa Indonesia, mungkin lewat aplikasi gitu ya, akan banyak mungkin ayat yang menceritakan pelayanannya Petrus. Dia jalan di atas air, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kemudian setelah itu dia bertobat, dia dijadikan Tuhan sebagai diberi nama yang baru kalau ada batu karang, kemudian dia juga dipenjara dan lain-lain gitu ya. Perjalanannya Petrus itu dicatatnya banyak, seolah-olah kayak exposure-nya banyak, dia menjadi pengkhotbah kepada gereja-gereja kayak gitu. Tapi Andreas, kalau kalian cari the word Andrew dalam bahasa Inggris atau Andreas dalam Alkitab bahasa Indonesia, nggak terlalu banyak dicatat. I don't know why, it's the Bible. Kakak nggak tahu secara pencatatan Alkitab itu why and how, tetapi kakak percaya dalam another scripture, kalau kalian belajar teologi gitu ya, tetap ada sejarahnya yang mencatat tentang Andreas kayak gitu. Secara sifat, Andreas itu adalah orang yang mengambil inisiatif. Dia adalah orang saudara yang inisiatif untuk memperkenalkan Petrus kepada Tuhan. Tapi dia juga tahu, apakah kalian tahu dalam kisahnya 5 roti dan 2 ikan, murid Tuhan Yesus yang menemukan anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu adalah Andreas. Kalau Andreas waktu itu tidak punya inisiatif dan dia menganggap sepele, dia bakal mungkin kayak, oh oke, I know kamu punya 5 roti 2 ikan, tapi kalau aku bawa ini ke Tuhan Yesus ya aku malu sih, ngapain, buat apa, ini kita butuhnya itu 5.000 bukan 5 roti dan 2 ikan. Kalau Andreas tuh berpikir dan bersikap seperti itu, nggak akan jadi mujizat 5 roti dan 2 ikan tuh memberi makan 5.000 orang kayak gitu ya. Tapi karena Andreas tuh sifatnya inisiatif dan dia juga punya mata iman, dia bisa dipakai Tuhan. Kemudian bahkan termasuk kalau yang kita sekarang tahu adalah Rasul Petrus. Remember guys, orang yang bawa Petrus ke Tuhan Yesus adalah Andreas. Andreas itu seperti bridge, seperti jembatan yang dipakai sama Tuhan. Dia nggak peduli dirinya itu dapat exposure seperti apa, akan dikenal sama orang apa enggak, dia nggak peduli. Yang penting adalah lewat hidupnya Andreas, orang-orang mulai dari Petrus dulu, saudara terdekatku, kemudian orang lain itu kenalnya Tuhan. Entah nanti orang itu lebih mengenalnya orang lain daripada Andreas tidak apa-apa. Yang penting dia adalah jadi jembatan yang inisiatif memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan Yesus. So we know, pemakaian Tuhan atas hidup Andreas itu juga spesial. Pemakaian Tuhan atas hidup Andreas itu juga spesifik. So in a siblinghood, jangan compare satu sama lain. Seolah-olah Tuhan tuh bakal lebih besar itu yang ini. Aku mah biasa aja, aku ini orangnya nggak gini-gini. Enggak. Secara prakteknya Tuhan itu bakal panggil kamu mungkin sebagai dokter atau sebagai IT analyst gitu ya. Orang yang jago komputer, orang yang jago matematika atau sebagai arsitek. Atau sebagai full timer, pelayanan di gerejanya sebagai praise and worship atau service ministry. It's all different, that's fine. Cara Tuhan pakai itu bisa beda-beda. Tapi hatinya itu sepakat untuk melayani Tuhan. Dan dipakai mempersembahkan kehidupannya itu untuk sama-sama sebagai satu saudara melayani Tuhan sama-sama. So the third point adalah different calling but united in one vision. So never jealous or compare your calling with one and another, how God calls you, but always focus on the vision. Sama-sama fokus kepada panggilan Tuhan. So at this point, if you are still struggling with your relationship with your siblings gitu ya, kalau yang masih jadi perdebatan dalam hatinya kalian itu kayak, aku tuh masih belum bisa mengampuni saudaraku, aku tuh masih sering bete sama saudaraku gitu ya, guys, drop it. Bukan drop it ya, I know like if I say drop it, mungkin kalian pikir kayak, aduh Kak Kori itu gak paham sejengkel apa aku sama adikku gitu ya, atau sama ceceku. I know. Tapi kalau kamu mau hubunganmu sama Tuhan itu dibawa to the next level, dan gak cuman mikirin yang daily fight gitu ya, gak cuman mikirin kejelesan atau keirian, kedongkolan yang setiap hari ada antara kamu sama saudaramu. Ayo get over it fast. Doanya itu bukan cuman
Tuhan bukan terus-terusan tiap tahun doanya itu Tuhan bantu aku untuk mengampuni saudaraku, bantu aku untuk mengasihi saudaraku. Jangan terus-terusan muter-muter di sana. If you hear this message today, doanya adalah Tuhan pakai aku dan saudaraku sama-sama melayani Tuhan. Pakai aku dan saudaraku sama-sama sepakat untuk melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itu loh yang namanya saudara sevisi. Andreas dan Petrus dua-duanya dipanggil sama Tuhan. Bukan Andreas aja, bukan Petrus aja. Andreas dan Petrus sama-sama dipakai Tuhan. So if before I ask you, think of a name. Siapa? Kalian dan siapa? Sebutkan itu dalam hati kalian. Sebutkan itu dalam doa kalian sekarang. Aku dan dia. Kita sama-sama satu saudara akan melayani Tuhan. Meskipun itu mungkin masih jauh di mata kalian gitu ya. Sekarang yang kalau pakai kacamata yang sekarang. They are still kayak masih suka ngomong kotor mungkin. Malah ngecein kalian gitu kalau kalian pelayanan. It's okay. Keep it in your prayer. Keep it in your heart. Aku dan saudaraku akan melayani Tuhan sama-sama. Dan to be honest, tidak ada, kalau kakak bisa kesaksian gitu ya, tidak ada relationship yang indah dari semula. Semua itu harus dikerjakan, diusahakan, dan didoakan. Kakak ulangin sekali lagi ya. Tidak ada relationship, baik itu persaudaraan, baik itu pertemanan, keluarga, yang udah perfect dari awal. Gak ada. Semua itu harus dikerjakan, diusahakan, dan didoakan. Kalau kalian sekarang mungkin, I can testify about me and my brother gitu ya. Ini bukan kakak yang ngaku-ngaku atau kayak we label ourselves gitu. Tapi sering dengar gitu ya, kalau orang lain tuh ngelihat kita pelayanan bareng, oh this is sibling goal, oh ini tuh pelayanan sama, keren ya bisa sama-sama pelayanan sama Tuhan, setia bareng-bareng kayak gitu ya. Ya, thank God for it gitu loh. Tapi ya, I'm not saying about the sibling goal title gitu. Tapi kalau yang orang lihat itu kayak, oh kita itu sudah sepakat, pokoknya setia melayani Tuhan, benar-benar setia sama Tuhan gitu ya. And kita itu sebagai cici sama adik itu kayak akrab banget kayak gitu. Guys, itu semua nggak langsung. Itu semua tidak naturally from our parents, kita dibesarkan kayak gitu langsung, nggak pernah fight atau apa gitu, nggak ada. Semua itu diusahakan. Ada momen-momennya ketika from my perspective gitu ya, kakak sebagai cici itu berdoa, God please restore my brother. Buat dia semakin setia sama Tuhan. Buat dia mungkin bisa control his emotion. Supaya dia bisa respect to one and another. Bla 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 bla. The prayer goes on. Itu didoakan. Itu diusahakan. Apakah setelah doa langsung kita tuh jadi orang yang super baik satu sama lain? Ya enggak. Ya masih ada konfliknya. Tapi ada sisi dari from my perspective gitu ya. Kakak berusaha untuk menahan, oke, egonya ditahan. I want to learn and know about my brother more. Dan kakak percaya kalau adik kakak di interview, perspektif dia juga akan kurang lebih kayak gitu. Dia pun pasti ada prayer list about me gitu ya. Dia juga punya kekesalan about me, tapi dia juga pray about it dan sama-sama itu mengerjakan hubungannya. So kalau sekarang kalian ada dalam situasi yang mungkin sama-sama saudara itu masih belum bisa akur, masih belum bisa kompak, pray about it. Pray and work it. Kerjakan. Kerjakan tuh kayak gimana sih? Ya kakak sengaja untuk spend time with my brother. Kita keluar, mungkin makan atau do something together. Kalau dia make a mistake, I don't judge him. Tapi ya sudah, just forgive and forget. Hal-hal yang banyak harus diusahakan. Tapi siapa sih yang meraih buahnya? Siapa yang menikmati buahnya? Me and him and the family and the church. Kita bisa pelayanan sama-sama. And that is the blessing. The blessing of siblings that serve God together in one vision. The first thing is, berkat pertama yang kalian dapatkan ketika satu saudara itu mau melayani Tuhan sama-sama dalam satu visi adalah, kalian itu tidak sepakat dalam hal yang salah, itu aja udah berkat. Kalian tuh tidak menjadi partner untuk melakukan hal-hal yang salah. Tapi karena tahu visinya adalah untuk
semakin mengejar Tuhan, semakin menyenangkan dan melayani Tuhan, kalian tuh akan selalu punya mindset yang benar, oh this is the right thing. Untuk kita tuh mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau ini hal yang salah, ini prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak akan sama sekali mengarah ke sana. That is the first blessing. The second, third, fourth, fifth blessing selanjutnya yang mengikuti adalah kayak yang tadi kakak bilang, my sibling is now my closest partner. Kakak sering banget sama adik kakak gitu ya, sharing mungkin tentang Eagle Kids, tentang kakak habis visit CG, tentang anak yang lagi kakak follow up, atau tentang something more about ministry, about something that I pray to God, even about my life personally. Kakak itu bisa sharingkan ke adik kakak, and oftentimes I just say to him, please pray for me, please pray for me. Kadang kakak udah kebanyakan yang harus ceritakan gitu ya, pokoknya intinya please pray for me, kayak gitu. And my brother will understand, yeah, okay, I know. So that is the blessing. How beautiful a siblinghood in the same vision. How beautiful it is for a siblinghood to be in the same vision. Jadi kalau kalian sama-sama mau mengalami this experience, kalian mau sama-sama melihat berkat Tuhan dalam persaudaraan kalian, ayo pray for it. Kakak undang teman-teman praise and worship bisa naik ke atas panggung. And by the end of the journey, Petrus dan Andreas, mereka sama-sama, mungkin area pelayanan mereka itu berbeda. Ketika Tuhan Yesus juga sudah mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, rasul-rasul ini tersebar ke banyak daerah. Bahkan dicatat di Alkitab pun tuh Petrus perginya bukan sama Andreas. Andreas itu kalau berdasarkan another catatan history gitu ya, Andreas itu lebih dekatnya with his, later on dalam pelayanan tuh with his best friend, Filipus gitu. So secara ministry maybe different. Nanti later areanya itu berbeda. Tapi in the end kita sama-sama tahu bahwa dua orang ini, satu saudara ini adalah satu saudara yang sama-sama setia mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Apakah kalian merindukan itu buat saudara kalian? Apakah kalian merindukan itu buat keluarga kalian? If you do, you can put your hands in your hearts. Kita mau nyanyikan satu lagu ini sebagai doa kita. Let's stop thinking about your current situations or your siblings' behaviors that still annoy you gitu ya. Let's stop thinking about that. But think of the vision. Do you want your siblinghood to be offered to God? Apakah kamu mau persaudaraanmu itu dipersembahkan kepada Tuhan? If yes, just say yes and don't think about anything else. And we'll sing and pray this song together. Aku dan seisi rumahku. Kalian bisa nyanyikan ini dengan lembut. Kami jadikan ini doa dalam hati kalian. Memujimu, menceritakan semua kebaikanmu, menjadi terang saksimu. Come on. Aku dan seisi rumahku, kami mau selalu menyembahmu seumur hidup, melayanimu. Tuhan, ini doaku. One more time. Sing this in your heart. Aku dan seisi This is our rumahku. prayer, Lord. Please think of me and my sibling. Please count us together. When you see us, Lord, the two of us, the three of us, the four of us, use every one of us. Saksimu, aku dan seisi rumahku. Me and my sibling, Lord, together. Kami mau selalu menyembahmu seumur hidup, melayanimu. Tuhan,
of your sibling. Offer your praises and prayer to God. Kami mau selalu memujimu, menceritakan semua kebaikanmu. Pakai kami Tuhan Yesus. Menjadi terang saksimu. Aku dan seisi rumahku, kami mau selalu menyembahmu. Seumur hidup melayanimu. Tuhan, ini doaku. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Biar Kau mendengarkan setiap doa anak-anak Tuhan. Mungkin kokonya dulu atau cecinya dulu yang stand up for the family, stand up for the sibling. Dengarkan doa mereka Tuhan. Dimulai dari seorang Andreas yang selfless, yang gak mau keep Jesus only for himself, but he think of his brother and Peter. Kami juga mau Tuhan jadi saudara yang always remember our sibling. Mengingat dan merindukan pemakaian Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau mereka sekarang masih jauh dari Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan kembali kepada Tuhan. Mereka akan mencontoh iman kami Tuhan. Dan sama-sama later on, kita sama-sama sepakat melayani Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap hubungan persaudaraan anak-anak ini. Jadikan mereka powerful, seorang saudara yang mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Dan semakin banyak kami lihat Tuhan, persaudaraan yang sama-sama melayani Tuhan di gereja. Kami percaya Tuhan, satu sama lain akan saling menguatkan. Dan bahkan Tuhan, ketika mereka sepakat untuk mengerjakan visi Tuhan, ketika mereka sepakat melakukan apa yang benar bersama-sama, Tuhan akan tambahkan banyak hubungan yang baik, hubungan yang manis. Hubungan itu akan semakin dipermanis oleh Tuhan. Hubungan itu akan semakin dibuat dipertulus satu sama lain. Justru kok rasanya sekarang semakin mengasihi ya saudaraku. Karena sama-sama melayani aku kok jadi semakin lebih bisa menerima ya kekurangannya saudaraku. Those kind of blessings Lord, we want to see in this children's family. Berkati ya Tuhan, berkati sungguh-sungguh aku dan seisi rumahku melayani Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat katakan amin. Let's sing this song together, come on. Let's go. So bisa tepuk tangan bersama-sama. Kalau bisa sama saudaranya kita gandengan gitu ya. Kita puji Tuhan sama-sama. Beriku papa mama yang tak kenal lelah, ajarku hidup setia. Terima kasih Tuhan, kau beriku saudara, saling mengasihi dan saling mengampuni. Sehati sepikir melangkah ke visi Bapa, aku dan seisi Papa mama yang tak kenal lelah, ajarku
mulia. Terima kasih Tuhan, kau beriku saudara, saling mengasihi dan saling mengampuni. Let's go! Sehati sepikir melangkah genapin visi Bapa, aku dan seisi rumahku. Kami mau selalu memuji-Mu, menceritakan semua kebaikan-Mu, menjadi terang saksi-Mu. Kita menari bersama-sama, so bisa putarkan tangan seperti ini. Terus putar. Sekali lagi, let's go. Putar. Katakan aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Kami mau selalu memuji-Mu, menceritakan semua kebaikan-Mu, menjadi terang saksi-Mu. Aku dan seisi rumahku, kami mau selalu menyembah. Seumur hidup kami Tuhan, bersama keluarga kami melayani-Mu. Tuhan, ini doaku. Silakan haleluya. Haleluya. Alright. Welcome home. Kalau kalian masih ada yang belum mengenal gereja ini, please come to us, segera cari connect group gitu ya, cari community. The fastest way to get close to us, cara paling cepat untuk mengenal gereja ini dan juga terlibat aktif di dalamnya. Kalau kalian rindu dimuridkan, rindu untuk melayani adalah juga lewat connect group. So sign up kalau kalian masih kebingungan caranya gimana. Ada barcode scan, kalian bisa scan barcode-nya atau daftar di formnya. Segera, cepat tanyakan. Bagaimana caranya aku tuh bisa join CG kayak gitu. Supaya kalian bisa segera menemukan saudara-saudara sevisi dalam kehidupan kalian. Dan juga next week adalah minggu yang spesial. Not only because of we will hear another apostle series, bukan cuma karena kita akan dengar seri-seri rasul yang lain, tapi karena next week adalah Treasure Hunter Day. So kalau kalian ada di Surabaya especially, kalian bisa datang on site, please come, datang ke tempat ini supaya kalian juga bisa mengikuti all the series, all the events sama-sama bareng sama teman-teman CG and your sibling. Dan juga save the date for the conference of course. Jadi sungguh-sungguh ini sudah March ya, ini sudah March ya. Jadi tinggal April, tinggal May, and then June kita akan ada conference. So make sure save the date, terus lihat update-nya, infonya supaya kalian gak ketinggalan. Dan ya, we want to see you here. Dan juga let's go, kita akan berdoa untuk doa persembahan. Kalian bisa siapkan hati kita semua sama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan Tuhan yang terbaik dari hati kami. Kalau seminggu sekali we have the opportunity to give you the blessing Lord, to offer something Lord. Kami mau mempersembahkan yang terbaik dari hati kami. We know it's not much, kami tahu ini bukan tentang berapa banyaknya. Ini gak sebanding Tuhan dengan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar untuk taat dan setia. Berkati ya Tuhan, biar persembahan ini Engkau pakai untuk memberkati gereja-Mu. Untuk semakin banyak Injil yang bisa disebarkan, banyak misionaris yang dikirim Tuhan. Gereja-gereja bisa mendapat facility yang bagus dan juga pelayanan sosial lewat MSP juga selalu bisa efektif Tuhan ke masyarakat. Urapi ya Tuhan hamba-Hambamu yang mengelola, tapi bagian kami adalah memberi dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan angkatlah kedua tanganmu. Ketahuilah that Jesus loves you and your sibling. Jadilah Andreas di tempat ini yang
memperhatikan saudaranya, yang berdoa dan memperjuangkan untuk iman saudaranya, iman keluarganya, iman orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau akan mengurapi setiap anak-anak di tempat ini, kerinduan hati mereka untuk melayani bersama-sama dengan saudara mereka. Perhitungkan iman mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang berdoa, setiap orang yang mau mengusahakan keselamatan orang-orang di sekitarnya, apalagi Tuhan saudaranya, Engkau mendengarkan dan Engkau memberkati mereka. Urapi ya Tuhan Yesus, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah studimu, pelayananmu, keluargamu, kemanapun Engkau pergi, ke tempat yang Kau pijakkan kakimu ketika firman itu Kau bagikan, akan saudara benih yang ditaburkan dan itu tidak akan kembali sia-sia. Diberkatilah hidupmu, sungguh-sungguh masa depanmu ada dalam penyertaan dan rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. God bless you and see you next week.